Ini sebelum itu saya mohon Habib sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saya kulmal jaki, para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatid, pengurus majelis zikir dan salawat subuh, terkhusus keluarga besar Kiai Haji Abdul Rashid yang pagi hari ini berbahagia karena kita bersilaturahim ke tempat ini. Ikhwani rahimakumullah. Saya jadwal semestinya Kiai Qaidur Rusdi Mawardi, kalau tak salah boleh Ustaz Roghib, ada Ustaz Roghib. Qaid. Naam. Cuman saya tergelitik dengan apa yang saya kan sudah bilang, saya belajarnya dari belajar apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Kok tergelitik? Saya bilang, Ustaz, pending dulu Ustaz, antum besok. Ya, itu enaknya MDSS, ada Dukri Duen. Ya, ini. Besok saya, ada sok ngosokan di sini ya. Yang pertama, kalau saya melihat Haji Abdul Rashid ini stylenya kayak abah saya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang ditulis di WA itu saya anggap doa dan nasihat. Kalau kita tidak pandai-pandai mengambil atau mengambil kesimpulan, tidak biasa menghormati mana yang sepuh, memuliakan yang muda juga, ya banyak bapernya, banyak bawa perasaannya ya. Sebetulnya yang ada di grup itu, saya pun kalau komen itu kadang-kadang kepingin mau ngomong sung-langsungan, tak nyaman ya. Jadi kan nyerempet duluan, pesannya itu kita serempetin dulu lah. Ini kira-kira nyampe enggak ini kira-kira, kan begitu kan? Karena kan kalau saya merasa yang duduk di sini adalah saudara yang umurnya sama dengan saya semuanya, nggak pernah yang nganggap ini paling kenek dari saya begitu ya. Terus terang grup kita dengan jumlah 280, insya Allah yang sepuh, yang tua ini ya, antum biar sadar nih, yang tua itu di atas 50%. Yang ustadz, yang tokoh itu 30%. Nggak percaya antum, lihat satu persatu. Maka saya setiap hari saya lihat, walaupun cuma nomor itu saya lihat, ini kira-kira punya siapa ya, ini kira-kira punya siapa ya. Supaya apa? Kita juga harus mawas diri. Apa yang akan kita lemparkan itu di grup. Waduh Beb, berarti ini grup serius Beb. Ini kita buat grup keong racun nih Beb. Kan berikutnya grup samping ya Beb. Nggak perlu sebetulnya. Karena yang sepuh-sepuh pun Habib Abu Bakar seneng juga gurau ya kan. Jangan beri serius terus Beb Abu Bakar ini kan. Nah, iya kan, begitu kan. Yang sepuh pun sebetulnya ingin bergurau, ingin yang santai-santai. Maka saya ingin buat itu grup senikmat mungkin, sesantai mungkin. Mau gurau apapun ya kita lempar situ, tapi dengan koridor hati-hati ya kan, pelan-pelan lah. Jangan sampai terlalu full gas ya, jangan digaspol ya kan. Nah itu, baik itu strata umur, strata ekonomi, strata yang tokoh ya. Hormati ketokohannya, kesian ya, itu akhlak sebetulnya, tengka bahasa Maduranya ya kan, etika. Tapi itu yang sudah tentang WhatsApp sudah cukup insya Allah Haji Abdul Rashid. Yang kedua, saya duduk di sini ingat sudah pesannya ke Mas Zea sama Mas Ori sama antum-antum yang duduk di sini yang merasa masih memiliki orang tua, kan begitu kan? Saya ingat saya mau berangkat ke Yaman, Abah itu bilangnya begini, Saugi,
saya tidak punya rumah, saya tidak punya sawah. Warisan Abah ke kamu adalah ilmu. Kalau kamu tidak memiliki ilmu, siap-siap kamu tidak akan sejahtera di dunia. Itu pesan Abah. Dan ini satu mobil, waktu itu Espas mobilnya, kayak mobilnya Mas Sakur. Makanya kalau ngeliat mobilnya Mas Sakur dirawat, saya selalu bilang begitu, dirawat, spet ulang, bawa ke Mas Roni. Saya bilang begitu tuh terakhir kemarin ketemu saya. Karena saya ingat persis warnanya merah, dan itu Abah kalau bilang ini warna merah night fire, bahasanya Abah itu kalau bilang ini. Jadi kalau malam itu Sogi di kena lampunya mobil yang lain itu kayak api berjalan. Itu gayanya Abah kalau ngomong sama saya. Dan ujung-ujungnya ini mobil saya jual harta saya yang terakhir untuk berangkat kamu ke Yaman. Dan transaksinya di depan saya. 24 juta langsung dioper ke saya. Terima 24 juta, geser ke saya. Biaya berangkat 20 juta, saku saya dititipi 4 juta. Dan pesannya, Abah cuma bisa ngirim 1 tahun 1 kali 4 juta. Dan itu saya lakukan, saya rasakan selama 5 tahun. 4 juta, 4 juta, 4 juta. Padahal teman-teman yang lain 10 juta setiap 6 bulan. 6 bulan 10 juta, setahun 20 berarti. Saya akun 4 juta waktu itu. Nah, apa yang saya lihat pagi hari ini, Mas Ori sama Mas Zea, saya tahu ini yang ada dari ruko depan sampai ke rumah belakang ini. Benekeng pola nebede, tapi nebede aki, mon ke anak. Nah, ini kalau keluar sudah kan, jekaja untuk anak. Kadang anak ini tidak mengerti dan tidak faham. Sehingga apa yang ditinggalkan oleh orang tua ini berakibat ini, yang negatif ini, dia lupa bahwa ini semuanya yang ada bila mana dari orang tua menjadi wasilah untuk berbakti dan ingat terus kepada orang tua. Maka orang zaman dahulu biasanya bilang apa? Kalau itu warisan biasanya bilangnya apa? Sangkolan ya, sangkolan. Terus nanti kita ada cangkolan juga ya, benar ya? Nggak boleh ya, gelenon apa itu. Amit-amit kalau sampai ada warisan yang dijual, ada yang merasa bilang apes. Karena apa? Sebetulnya yang ditinggalkan ini inginnya menjadi wasilah kita bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Wasilah kita bagaimana kita ingat kepada orang tua. Kalau mau jual-jual, beli dewe. Meletipi, jual tak ada apa. Tapi kalau itu masih miliknya orang tua atau milik orang tua yang sudah meninggal, kalau bisa jangan jual, rawat. Sebisa mungkin, semampu mungkin. Karena itu tujuan orang tua. Karena itu tadi, demede aki, teroma seneng anak. Ya jeka aja. Saya tahu beliau waktu gali fondasi, saya tahu kapan beliau ini teken kontrak pembangunan ini di depan saya. Doakan, Beb. Saya bilang, mau duit tok ini kan tak mati, nyongok nominal tak maan, sudah tak nyampe dah kepala ya kan. Tapi saya bilang, insya Allah Haji, niatnya antum baik, gampang semuanya. Saya lewat, waduh sudah naik ke atas. Lewat yang terakhir saya bilang sama Safi, Mas Alfi, sudah ada chatnya, jendela dan dibuka, ini berarti sudah siap-siap ini Pak Ketum ini sebentar lagi pasti tasyakuran. Saya bilang begitu ya. Alhamdulillah pagi hari ini terjadi dan saya melihat ya ternyata insya Allah semua orang tua seperti ini. Yang terakhir bagaimana Rasulullah SAW kepada putra dan putrinya yang 6. Dan ternyata yang paling istimewa memang dalam segi fisik, cantiknya, penuh senyum dan cerianya, keilmuannya, itu adalah Sayyidah Fatimah. Siti Fatimah yang baik. Makanya disebut Fatimah ini adalah orang, artinya orang yang suka berseri-seri. Maka kalau keluarga antum ada yang namanya Fatimah pas merengot, itu tak cocok binya mana? Ya ada. Nah Fatimah, sudah ringkasnya bagaimana? Karena sudah
Maka Siti Khadijah adalah istri yang tersayang, yang tidak pernah Rasulullah kawin berikutnya kecuali Khadijah sudah meninggal. Maka Khadijah ini punya kalung yang teristimewa, dan kalung ini diberikan ketika meninggal oleh Rasulullah, diberikan kepada Fatimah karena memang spesial ini Fatimah. Sudah, singkat cerita, ada seorang musafir datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini musafir, saya ini butuh makan, butuh baju penghangat, butuh selimut. Kata Rasulullah, hari ini, saat ini, saya tidak ada apa-apa lagi di rumah. Coba kamu datang ke seseorang, bahasanya Rasulullah nih, ke seseorang yang mana hidupnya semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan pernah mikirkan badannya. Anda ke sana pasti Anda dapat apa yang Anda inginkan. Di mana yang ditunjuk? Apa yang ditunjuk? Rumah Fatimah sama rumah Sayyidina Ali. Berangkatlah ini, diantar oleh para sahabat. Rasul bilang, sahabat tolong antarkan ini ke rumahnya Fatimah atau Sayyidina Ali. Berangkat diantar. Sampai apa yang terjadi? Sampai ke rumahnya gubernur ini, sampai ke rumahnya Sayyidina Ali. Ternyata di rumah Sayyidina Ali juga pun tidak punya apa-apa. Fatimah bilang, kalau kita sudah tidak punya apa-apa bang, ke abang Alinya, maka kalung ini berikan. Ya, nih lihat kan? Ini belum sampai ke orang tua ya, Mas Ori ini belum sampai nih. Ini cerita anaknya ini. Bagaimana Fatimah? Maka kalung ini diberikan dan disampaikan kepada musafir ini, belilah makan, belilah baju hangat, belilah selimut. Gembira ini. Kata seorang musafir ini mengatakan, aku akan jual ini dengan harga 10 dinar. Berangkat ini, ingin menunjukkan rasa gembiranya kepada Rasulullah. Dia nggak tahu kalau ini putrinya Rasulullah. Dia nggak tahu kalau Sayyidina Ali ini menentunya Rasulullah. Maka dia berangkat ke Rasulullah, ingin menginformasikan, ingin beri kabar kalau dia dapat kalung. Sampai di depan Rasulullah, ya Rasulullah, saya betul-betul menjumpai seseorang yang cinta lebih kepada Allah daripada badan dan seluruh harta yang dimilikinya. Oh ya, kamu dapat apa? Kata Rasulullah, aku dapat kalung ini ya Rasul. Rasulullah langsung nangis, ingat sama Siti Khadijah, karena ini adalah kalung istri yang tercinta, diberikan kepada putrinya yang tercinta. Para sahabat langsung teriak, ayo kita urunan kita tebus ini kalung ini, kita beli ini 10 dinar ini kalung, karena ini sangat menyentuh kepada Rasulullah SAW. Bagaimana orang tua kepada anak, bagaimana anak menyikapi dalam kehidupan sehari-harinya. Ini yang perlu kita pegang, Mas Ori sama Mas Zea. Mudah-mudahan rumah ini betul-betul menjadi rumah yang penuh keberkahan. Yang tinggal, kalau pesannya mertua saya, doanya mesti yang tinggal di dalam rumah seneng dunia akhirat. Wah, itu doanya kan dahsyat itu sudah, ya kan? Cukup satu itu doanya. Mudah-mudahan Mas Zea walaupun berangkat ke pondok ini wajib. Jangan karena ngelihat ini semuanya sudah cumepak, bahasa Jawanya kan cumepak itu kan, berarti sudah lengkap semuanya. Terus antum jadi terus leye-leye males dengan keilmuan, tambah keliru lagi. Karena warisan tunggal orang tua ya ilmu yang akan diberangkatkan di pondok pesantren ini. Ini semuanya adalah tidak seberapanya dari ilmu-ilmu yang akan dititipkan oleh orang tua kepada Mas Zea yang terkhusus yang akan berangkat. Maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, rawat dengan baik, gunakan, manfaatkan dengan baik fasilitas ini untuk berbakti kepada orang tua, maka nanti Zea dan Ori pun akan mendapat rezeki, beli sendiri, nikmati. Nah, itu baru gege. Selama masih di sini, ya niati ini untuk wasilah, berbakti kepada orang tua, nyenangkan orang tua, doain orang tua. Itu saja dari saya sebagai seorang anak yang melihat perjuangan orang tua pagi hari ini.
Mudah-mudahan orang tua kita semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah wa ridha, selalu disenangkan sama Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Terkhusus Haji Abdul Rashid, dan juga pagi hari ini saya juga dapat teman WhatsApp sampai 2-3 WhatsApp yang berharap doa. Berharap kita doa khusus untuk saudara kita Haji Hasan Aminuddin. Ini pesan yang saya ingin sampaikan, bahwa siapa sih orang yang tidak ada aib atau tidak ada kekurangan, yang pegang mic ini aja penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Cuman nggak kelihatan. Maka kita hakul muslim, hakul mukmin, sesama kita bersaudara masih ada hak saling doa mendoakan. Maka pagi hari ini, insya Allah besok ya Pak Ketum, tanggal 12-nya kapan? Besok. Tanggal 12-nya besok. Sekarang. Besok acara sidang gelar perkaranya besok. Dan kita berdoa yang terbaik atas dasar, atas nama sesama muslim, sesama saudara, tanpa membahas yang lalu-lalu. Karena Allah saja nggak pernah membahas muka rapot dosa kita yang lalu, kalau kita sudah taubatan nasuha. Astagfirullah, setiap pagi kita ini dibimbing sama Ustaz Sulaiman, astagfirullah. Maka nggak perlu, sudah Haji Didi cerita, oh ini leer, nggak perlu, sudah selesai, sudah ini sudah astagfirullah, tutup buku, nggak perlu ada yang tahu, semuanya sudah. Hatta kita teman-teman yang di sini nggak perlu tahu, Allah pun sudah tutup mata, tutup telinga, nggak ada, sudah selesai. Nah, itulah bahasanya begitu ya. Ini pesan pribadi kami di sini. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik dan selalu dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersama istri pun juga selalu diberi pertolongan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya di sini sampai hajat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita saleh dan salehah, sampai kepada cita-citanya, putra-putri kita semuanya bisa menuntut ilmu, bisa menggembirakan, membanggakan agama dan urusan duniawinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.